PMPM ini memang sangat dinantikan. Ini terbukti bahwa ketika BKPG lahir, ini sebuah program yang mirip dengan PMPM yang alokasi dari pemerintah Aceh, itu juga disambut sangat positif oleh masyarakat. Luar biasa saya pikir masyarakat Aceh menyambut ini. Dan dananya itu sangat besar. Sampai dengan sekarang sekitar hampir 2 triliun dana BKPG yang dikucurkan pemerintah Aceh. Jadi sampai kapan PMPM bisa melepas masyarakat agar tidak ketergantungan dengan PMPM? Nah ini saya pikir pertanyaan yang sangat berat ya. Tapi paling tidak bahwa PMPM mengambil peran ya dalam pembangunan negara ini. Ya, persoalan kemiskinan itu adalah persoalan kita semua. Tentunya PMPM itu hanya sebagian kecil dari program pemerintah yang memang mencoba memberantas kemiskinan itu. Dan itu termasuk juga di klaster 2 di pemerintah. Jadi saya pikir sangat besar dia. Ini juga merupakan salah satu program yang dana pemerintah Secara besar dan ada dana pasca tsunami tahun 2005 itu 400 miliar lebih, sekitar 442 miliar. Nah itu juga digunakan untuk infrastruktur katakanlah kegiatan-kegiatan terutama akibat tsunami. Misalnya ada jalan yang rusak, kemudian parit yang rusak, nah itu digunakan untuk seperti itu. Untuk ekonomi, nah kita gunakan untuk simpan pinjam perempuan. Nah ini yang sampai sekarang paling besar, 0,5 triliun lebih dana ekonomi produktif, khususnya untuk kelompok perempuan. Nah di Aceh sebelum tsunami ini tidak begitu berkembang. Nah setelah tsunami ini hal yang menarik, ya, ini berkembang besar sekali. Ya mungkin dikarenakan setelah tsunami itu semua infrastruktur hancur, kemudian sendi-sendi ekonomi masyarakat juga hancur. Mungkin dengan adanya bantuan ini mereka memanfaatkan dengan baik. Jadi saya pikir setelah tsunami itu luar biasa. Bunting ambil acara apa baru? Ada mau Pak yang ngomong. Terus ada penghujung. Ini tajam sekali. Lewat dulu. Oh, kata gitu. Pas juga ada cincang. Tidak pergi apa orang. Quay hàng đi bộ. Anong karena raja? Ambasia. Hah? Ambasia. Ambasia. Iya. Ambasia. Iya. Sia.
program BKPG. Itu juga menopang sekitar 100 miliar. Jadi setengah triliun lebih dana itu dipergunakan untuk simpan pinjam kelompok perempuan, dan dengan tingkat pembelian juga luar biasa di atas 98%. Ya, Suwindo ini pendekatannya disaring oleh mereka sendiri. Katakanlah di desa itu ada ibu-ibu yang itu dengan sendirinya dia tidak akan masuk dalam kelompok itu. Jadi ada ikatan pemersatu, saling mengenal sama hibah. Itu pemerintah hibahnya pada desa. Kalau yang infrastruktur digudil lagi dan seterusnya seperti itu. Di sana. Nah, yang paling besar di PMPM itu infrastruktur, Pak, sekitar 75%. Itu yang paling besar. Makanya mengapa demikian, kita berbicara tentang kemiskinan ini tidak terlepas daripada infrastruktur. Kita tahu bahwa desa kita selama ini ya, masih sangat kurang dengan infrastruktur. Infrastruktur yang kita bangun pula infrastruktur yang memang mendukung untuk ekonomi. Misalnya jalan menuju ke sawah, jalan menuju ke kebun, ya. Akses ekonomi itu tetap kita bangun, saluran irigasi dan sebagainya. Jadi tetap infrastruktur yang dibangun oleh PMK adalah infrastruktur yang mendukung negara itu pasca tsunami. Itu ada dana PMPM itu kita gunakan sebagai emergensi. Jadi artinya masyarakat itu boleh untuk membeli peralatan, membeli peralatan seperti nelayan yang jaringnya rusak, dan bisa dibeli dengan PMPM. Strategi penanggulangan kemiskinan pedesaan melalui masyarakat. Kemudian ada dana pasca tsunami tahun 2005 itu 400 miliar lebih, sekitar 442 miliar. Nah, itu juga digunakan untuk infrastruktur. Ini adalah kegiatan jembatan di Kecamatan Celala Akibat tsunami, misalnya ada jalan yang rusak, kemudian parit yang rusak, nah itu digunakan untuk seperti itu. Ini pertemuan paralegal Pembangunan aja Pak, pembangunan. dana kita dengan dana PMPM tahun 2011. Sebesar Pak? Sebentar kita lihat ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui program PMPM digulirkan ke seluruh Indonesia termasuk Aceh. Kemudian program PMPM kalau di sini dikenal dengan program nasional masyarakat program nasional mandiri perdesaan, ya. PMPM, program nasional pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ya kan? Nah, dalam konteks ini kita terminologikan secara bahasa Aceh, ya kan? Pemakmuran gro, pengikut masyarakat. Kalau secara konteks nasional, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. PMPM ini ada di 18 kabupaten. Ini sudah digulirkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang difasilitasi oleh fasilitator di kecamatan, kemudian ada fasilitator teknik di tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional juga ada. Ini berjalan secara menjawab terhadap permasalahan di kampungnya masing-masing. Nah, sehingga kita melihat ini tidak bisa main-main, tapi betul-betul dia harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Apabila mereka melakukan pelanggaran, ini ada peringatan, kemudian ada nilai, kemudian langsung diberhentikan. Ada PMPM, ada BKPG di berjalan. Kemudian melalui BKPG ini juga ada PUMG, ya.
dalam program PMPM sendiri yang sudah berjalan selama ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Baik itu lapisan masyarakat menengah dan masyarakat tinggi, karena dalam PMPM sendiri di sini baik dari fisik itu dirasakan semua, karena dalam programnya itu pembangunan yang merata. Dan dari sisi ekonomi kan di situ ada istilahnya SPP, kan itu dalam program PMPM juga. Itu bagi masyarakat kecil, masyarakat yang kesulitan mungkin dari sisi modalnya sendiri, itu sangat-sangat terbantulah, merasakanlah dengan adanya program PMPM ini sendiri. Jadi Bang, sebelum adanya program dan sesudah adanya program, seperti apa peningkatan taraf ekonomi masyarakat di sini? Ya, setidaknya dengan pasca tsunami. Pasca tsunami yang dulunya masyarakat sendiri, di mana di saat mau berusaha dia harus sendiri, dulunya sudah harus mencari dana sumber modal. Itu dari sisi SPP-nya, simpan pinjamnya. Tapi dengan program PMPM Mandiri sekarang, masyarakat sendiri udah ada satu tujuan, karena dari satu sisi dia ingin berusaha, dia harus dia dipikirkan cuma untuk berusaha itu aja, karena dari sisi modalnya udah sedikit ada mudahnya untuk dia dapatkan karena ada SPP itu. Dari dulunya ini perbandingannya, dulunya karena nggak ada PMPM, mungkin nggak ada program-program daripada SPP itu sendiri, sebelum dia melaksanakan kegiatan dia sendiri harus sedikit terperas tenaga pikiran untuk mencarikan sumber modalnya itu sendiri, modal dari dana itu sendiri. Karena dengan adanya PMPM di sini, dia setidaknya udah ada sedikit mudahnya dalam sumber untuk dia dapatkan modal dalam berusaha gitu. Banyak, karena kita tinggal di desa-desa gini, sebagian besarnya itu mata pencaharian masyarakat itu tertuju pada pertanian, perkebunan kan gitu. Kalau kita sini banyaknya di sisi pertanian. Kalau dari sisi pertanian itu khususnya padi. Kalau padi itu dalam bekerja selama itu masa nanam, masa itu masyarakat kan selalu tiap harinya terfokus kepada pekerjaannya itu. Karena dengan ada program-programnya PMPM sendiri, PMPM dari sisi modal sendiri, mereka setidaknya terbantu untuk dari sisi pembiayaan, sisi kehidupan. Dengan ada program-program yang sekarang berjalan. Peningkatan apa yang bisa terlihat? Itu dari sisi ekonomi yang dulunya mungkin agak sedikit rendah, tapi setidaknya masyarakat sekarang merasakan dengan ekonomi yang sedikit dengan baik, keluarga-keluarga yang sekarang dia jadi tersedia. Adanya kemandirian yang dilakukan oleh teman-teman yang lebih dirasakan plus dalam data meningkatkan kemajuan dari yang dulu sudah mungkin sudah ada program-program semacam PMPM Mandiri sendiri, karena dengan sekarang adanya pasca tsunami dan konflik, kehidupan kita lah, khususnya kita masyarakat di kampung sangat-sangat ada suatu pendekan dari program-program itu sendiri.